atasi insya Allah kalau sambil puasa ya sesering mungkin. Karena izin nih, perut lagi lapar-laparnya keroncongan, bentar lagi nyaris mati kelaparan, di hadapannya datang dua orang. Yang satu mohon maaf lawan jenis, bukan mahram dengan pakaian yang tidak layak. Yang kedua, tukang nasi goreng siap memasakkan nasi goreng terbaik untukmu. Pilih mana? Pasti makan dulu. Iya. Karena emang kalau kita dengarkan penjelasan dari kayak Ustadz Muhammad Faizar ya tentang ruqyah-ruqyah gitu, golongan bangsa jin itu di tubuh manusia kan mengalirnya melalui darah. Dengan akhirnya kita lapar, itu aliran darah melambat. Jadi syahwat juga terhambat. Ya. Kan ya Masya Allah, beliau sudah selidiki secara medisnya Masya Allah. Tapi itu nanti lama-lama saya ikhlas. Dan ini nikmat sekali orang hidup ikhlas itu. Lihat ya, perhatikan ya. Orang makin takwa, makin taat, biasanya, harusnya makin dia taat, makin dia takwa sama Tuhannya, pasti jadi nggak pernah marah, nggak pernah kecewa, nggak pernah sedih, nggak pernah ngambek, nggak pernah mutung, ya. Apakah hidupnya jadi nggak ada masalah? Bukan. Kalau suka ada yang bilang makanya nurut sama Allah biar hidupmu nggak ada masalah, kurang benar. Kenapa? Karena bisa jadi makin nurut sama Allah kamu tambah banyak masalahnya. Lihat para nabi, nggak kurang nurut apa sama Allah, masalahnya tambah banyak. Ada yang sampai dimakan ikan paus. Ya. Kita pernah sengaja maksiat aja dicakar kucing pun enggak. Ada yang dibuang ke sumur oleh saudara kandungnya sendiri. Ada yang penyakit kusta 18 tahun sekujur tubuh. Waktu kena penyakit kusta, anak kandungnya 12 orang meninggal semua barengan. Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Ya, makin nurut, malah kita banyak masalahnya. Tapi ketika makin nurut nanti bukan masalahnya yang hilang, tapi cara menyikapi masalahnya yang berubah. Ya. Definisi hidupnya tentang nikmat, tentang musibah itu sudah berubah. Ya. Kalau dulu nikmat itu adalah ketika keinginan kita dikabul. Pengen punya jodoh dapat jodoh, pengen rumah dapat rumah. Sekarang bagi dirinya nikmat itu sederhana. Apapun yang membuat dirinya tambah dekat sama Allah. Sederhana. Ya. Meskipun dirinya tidak menyukai. Karena kalaupun dirinya menyukai, naik gaji, tapi gajinya dipakai maksiat, masa jadi nikmat? Nggak mungkin. Jadi musibah demi Allah. Orang dia nggak punya duit, karena nggak punya duit dia jadi nggak bisa maksiat. Gara-gara punya duit jadi maksiat kan, berarti duitnya jadi bencana. Ya, sederhana itu. Ya, lebih lepas. Ya, karena pertanyaan hidupnya sudah berubah. Dulu dia bertanya apa yang aku suka. Sekarang yang ditanya apa yang Allah suka. Dulu dia sibuk mempertanyakan apakah aku sudah bahagia. Sekarang sibuk mempertanyakan sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Enak hidup kayak gitu tuh, tenang Masya Allah. Ya. Tapi kan kamu udah nolongin orang, dia malah jahat. Ya dia dong yang rugi, kan dia yang jahat. Masa dia yang bikin dosa saya yang dihukum sama Allah? Gak nyambung. Lagian saya tahu saya bakal mati. Cita-cita pengen ke surga, tapi dosa banyak. Harus digugurin dosa-dosanya. Tahu-tahu ada yang mencaci. Karena alhamdulillah jadi gugur dosa. Ini pengen ngasih kue bolu ke orang yang mencaci. Karena sudah gugurin dosa saya. Dia zolim, berarti lagi transfer pahala. Pahala dia habis, dosa kita diangkut sama dia. Alhamdulillah. Ya. Tapi kan udah ditolong dia malah jahat. Ya emang berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Apa sih artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Rugi, ya. Tapi ya kelakuannya itu jijik loh. Gilani, ya. Bencekno, apa sih? Maaf ya, referensi bahasa Jawa saya itu agak aneh ya. Karena sempat tinggalnya di Surabaya 9 bulan, kan bahasa Jawanya beda dengan di sini. Mereka katanya kasar, di sini lembut ya. Tapi kan kelakuan mereka jahat, nyebelin. Meninggal alhamdulillah nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan sendiri. Ya tenang. Kamu ruginya kapan sih? Kamu nggak pernah marah? Pernah marah. Marahnya cuma satu, ketika Allah dan Rasulnya dihina, baru dia marah. Kamu nggak pernah sedih ya? Pernah sedih.
ketika diriku hari ini tidak lebih takwa daripada aku yang kemarin. Kemarin aku bisa tahajud, kenapa malam ini aku nggak bisa tahajud ya Allah? Taubat, pasti ada dosa. Tuh, baru sedih. Mau sedihin apa sekarang? Dicaci, dihina. Coba, emangnya dihina tuh gimana ceritanya ya? Monyong kamu Dennis? Apa mulut saya langsung mancung? Enggak, biasa aja. Satu dunia memaki bibir ini tetap aja begini. Dennis, monyet kamu? Bukan, udah jawab aja tenang. Kalau marah, gitu ya. Kayak yang iya ya. Coba, malah harus orang yang nyebut monyong yang harus majuin bibir, betul? Silakan sebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah. Tapi dia menghina kok. Kalau pengen jujur mayu lah. Hinaan yang disebut orang itu lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Allah tahu kok aku kalau lagi sendirian di kamar pernah ngapain aja. Enggak tuh, enggak dibongkar. Paling yang kebongkar cuma satu, itu pun untuk gugurin dosa saya. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga karena hanya satu dosa. Kita yang pengen ke surga emang dosanya cuma satu. Nah. Tapi kadang cita-cita nggak nanggung. Pengen surganya tetanggaan sama Nabi. Mungkin malaikat pun geleng-geleng, amalannya apa ini orang. Ya. Tapi Allah pengen kabulin, so dosanya digugurin dengan ada yang mencaci, ada yang memaki. Beneran, nggak ada yang sia-sia. Ini pakai kacamata ini, ikhlas, kacamata iman, ya. Bismillah, ya, nggak ada ruginya. Kok aku diselingkuhin, kok suamiku selingkuh, kok. Punten, dari sudut pandang akhiratnya, bisa jadi si istri yang diselingkuhi ini, surganya lebih tinggi daripada yang suaminya tidak selingkuh. Ya. Kalau enggak, buat apa Ibunda Asia bertahan ngadepin Firaun? Wanita soleha mah pasti masih ada aja kok yang mau. Tapi udah lempeng. Ya. Karena ia tahu ya Allah, pengen ke surga. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabar lain ganjaran pahalanya tanpa batas. Luar biasa ya, tahu-tahu. Karena yang dihadapinnya ini coba direnungkan ya. Kalian tahu 4 wanita paling mulia di surganya Allah? 4 yang tertinggi. Pertama siapa? Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. 2, putri Rasulullah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Ketiga, ibundanya Nabi Isa, siapa? Maryam. Keempat siapa? Tadi Asiyah, istrinya Firaun. Nih, tadi kita udah sebutkan ya, kalau di zaman Rasul itu ibadah tuh banyak bonusnya, Pak, pahala. Ada puasa Arafah tadi, puasanya sehari, ganjarannya 2 tahun. Ada malam Lailatul Qadar, malamnya 1 malam, tapi ganjarannya khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Di zaman Rasul tuh. Ini yang 2 dari zaman Rasul nih. Ibunda Khadijah dan juga Ibunda Fatimah Zahra. Lah Ibunda Asiyah gimana ceritanya? Dari zaman Nabi Musa. Yang amalannya tidak dilipat gandakan. Umur lebih panjang, pahala sedikit bonusnya. Kok bisa-bisanya menyusul Ibunda Aisyah, Ummu Salamah, siapa lagi? Sumayyah, wanita-wanita hebat di zaman Rasul, gak ada masuk ke surganya Allah, tapi tidak termasuk dari 4 yang tertinggi. Ya. Kok bisa nyusul ini Ibunda Asiyah? Kata tadi soalnya, sabar ngadepin seburuk-buruknya makhluk. Ya. Bahkan guru-guru kami berkata, kata kasarnya seperti ini. Justru Asiyah mendapat tingkatan seperti itu gara-gara Firaun. Karena sabarnya bukan ngadepin suami biasa, Firaun. Sabarnya bukan sekedar masalah suami yang suka naruh anduk di ranjang, ya, ambil gunting nggak ditaruh tempatnya lagi, buka laci nggak ditutup lagi, ambil baju nggak diangkat atasnya dulu jadi berantakan. Enggak, sabarnya ngadepin Firaun. Ya. Kok suami saya lebih parah dari Firaun? Bohong. Beneran. Kalau suaminya lebih parah dari Firaun, suami ibu yang ditulis di Al-Quran, Bu, namanya. Bu. Ya iyalah, karena udah gak ada yang lebih parah, makanya Firaun yang ditulis. Ya, enggak. Kelas monggo ya. Kalau udah nyampe di tingkatan itu, monggo ya Allah mau diapain aja. Yang penting kau suka.
Coba gimana bisa stres sih orang kayak gini. Tahu salah satu sahabat Nabi yang paling terakhir wafat, namanya Abu Kilabah Al-Jarmi. Abu Kilabah Al-Jarmi. Beliau termasuk sahabat Nabi yang wafatnya paling akhir-akhir. Panjang usianya. Udah kenal Nabinya waktu Nabi udah sepuh, beliaunya masih muda, terus umurnya panjang. Karena kisah beliau ada riwayat yang menceritakan beliau itu di akhir-akhir hayatnya tinggal di tengah hutan. Di dalam gubuk reot. Suatu ketika ada pemuda tersesat, nyasar. Lalu melihat gubuk reot ini. Penasaran, kenapa? Karena dari dalam gubuk reot tadi terdengar suara memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Terus menerus memuji Allah. Jadi dia penasaran pemuda ini. Ini orang emang hidupnya senikmat apa sih? Di tengah hutan, gubuk reot, kok nggak berhenti-berhenti muji Allah? Emang senikmat apa hidupnya? Maka nekat masuk, ngintip ke dalam. Setelah nyampe dalam tambah kaget. Karena yang sedang memuji Allah adalah seorang kakek yang kedua kakinya buntung, kedua tangannya buntung, matanya buta, telinganya setengah tuli. Kan kalau bahasa kitanya, ngapunten kakek, apa yang membuat kakek masih memuji Allah padahal kondisinya seperti ini? Apa jawaban Abu Kilabah Al-Jarmi ini? Kakek ini, sahabat Nabi ini. Jawabannya Masya Allah. Bukankah bisa mengucap Alhamdulillah saja sudah merupakan suatu nikmat? Coba. Ada orang bersyukur karena bisa memuji Allah. Kita mau baru gajian juga ngambek karena duitnya lewat doang buat bayar cicilan. Ngutangnya gara-gara biar tekor asal kesohor kadang. Ya. Coba Masya Allah. Kadang seolah ia berkata ke pemuda itu, nah pemuda sini lihat ya, kaki saya ada nggak? Nggak ada. Kalau ada mungkin saya lagi pergi maksiat. Sekarang gimana caranya saya pergi maksiat kaki saya seperti ini? Ya. Kalau saya sedang dipersulit maksiat, bukankah saya sedang dipermudah masuk surganya Allah? Kalau aku dipermudah masuk surganya Allah, bukankah berarti ini nikmat? Punya hati kayak gitu gimana bisa sedih? Allah aja yang di hati.